Di sudut jalan yang ramai, seorang pengemis tua duduk diam dengan pakaian lusuh dan wajah penuh lelah. Banyak orang melewatinya begitu saja, bahkan tak sedikit yang menghina tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Padahal puluhan tahun lalu, lelaki itu pernah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan banyak orang saat bencana besar melanda. Ia kehilangan keluarga, harta, bahkan masa depannya demi menolong sesama. Namun kini, kebaikannya hanya tersisa sebagai kenangan yang nyaris terlupakan. Pagi itu, trotoar di depan minimarket sudah ramai oleh orang-orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Motor keluar masuk parkiran, pegawai toko mondar-mandir membawa kardus barang, sementara beberapa pelanggan berjalan cepat tanpa memedulikan keadaan sekitar. Di sudut dekat tiang parkir yang mulai berkarat, seorang lelaki tua duduk bersandar sambil memeluk tas lusuh berwarna coklat pudar. Namanya Pak Bedu, bajunya kusam, celananya penuh tambalan, dan sandal jepit yang dipakainya terlihat hampir putus. Rambutnya memutih tidak beraturan, sementara wajahnya dipenuhi garis-garis tua yang membuatnya tampak jauh lebih lelah dibanding usianya. Di sampingnya ada gelas plastik kecil berisi beberapa keping uang receh dari orang-orang yang sesekali merasa iba. Namun kebanyakan orang tidak melihat Pak Bedu sebagai manusia yang pantas dihormati. Mereka hanya melihat seorang pengemis tua yang dianggap mengganggu pemandangan. "Pak, jangan duduk dekat pintu terus, nanti pelanggan takut masuk." Suara keras itu datang dari Rian, pegawai minimarket yang hampir setiap hari mengusir Pak Bedu dari tempat itu. Pak Bedu perlahan mengangkat wajahnya lalu tersenyum kecil. "Saya cuma duduk sebentar, nah." Sebentar, tapi dari pagi sampai malam di sini terus." Pak Bedu tidak menjawab lagi. Ia hanya menunduk pelan lalu menggeser tubuhnya beberapa senti menjauh dari pintu masuk. Tangannya yang kurus memegang erat tas lusuh di sampingnya, seolah hanya benda itu yang masih tersisa dalam hidupnya. Beberapa pengunjung melirik sinis saat melewati dirinya. Ada yang sengaja menutup hidung, ada pula yang berbisik pelan sambil tertawa kecil. "Masih sehat begitu kok malah minta-minta. Orang tua sekarang maunya gampang cari uang." Kalimat-kalimat seperti itu sudah terlalu sering didengar Pak Bedu. Awalnya mungkin menyakitkan, tetapi setelah bertahun-tahun hidup di jalanan, hinaan terasa seperti angin lewat, yang akhirnya hanya bisa diterima tanpa perlawanan. Meski begitu, Pak Bedu tidak pernah marah. Ia justru lebih sering diam sambil memandangi jalan raya dengan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Seolah ada banyak cerita yang terkubur jauh di dalam dirinya. Menjelang siang, cuaca mulai terasa panas. Matahari menyengat trotoar hingga udara. Terasa pengap, Pak Bedu perlahan berdiri lalu berjalan tertatih menuju keran air kecil di samping minimarket. Baru saja ia hendak membasuh wajah, seorang pria muda tiba-tiba menegurnya dengan nada kasar. "Heh, jangan bikin kotor di situ." Pak Bedu langsung menghentikan tangannya. "Saya cuma mau cuci muka sedikit. Kalau semua pengemis masuk ke sini nanti bau tempat ini." Pria itu pergi begitu saja sambil tertawa bersama temannya. Pak Bedu terdiam beberapa saat. Tatapannya turun ke lantai, lalu ia kembali duduk tanpa berkata apa-apa. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menyimpan kelelahan yang sulit disembunyikan. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang melintas, tak ada seorang pun yang benar-benar peduli apakah lelaki tua itu sudah makan atau belum hari itu. Sore harinya, langit mulai mendung. Angin perlahan bertiup membawa aroma hujan. Beberapa pelanggan bergegas pulang sebelum hujan turun deras. Pak Bedu masih duduk di tempat yang sama, sambil memandangi jalan raya yang mulai dipenuhi lampu kendaraan. Tiba-tiba sekelompok anak muda berhenti di depan minimarket. Salah satu dari mereka melihat Pak Bedu lalu tersenyum mengejek. "Pak, dapat berapa hari ini? Bisa traktir kopi enggak?" Temannya tertawa keras. Yang lain ikut merekam menggunakan ponsel seolah lelaki tua di depan mereka hanyalah hiburan murah. Pak Bedu hanya tersenyum tipis. "Belum ada buat kopi, Nak." "Makanya kerja, jangan duduk doang." Anak-anak muda itu akhirnya pergi sambil masih tertawa. Setelah suasana kembali sepi, Pak Bedu perlahan menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya hari itu, wajahnya terlihat begitu rapuh. Tangannya masuk ke dalam tas lusuh yang selalu dibawanya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah foto lama yang sudah mulai pudar. Foto itu memperlihatkan beberapa orang mengenakan rompi relawan berdiri di tengah lokasi bencana. Di salah satu sudut foto, ada sosok Pak Bedu muda dengan wajah penuh semangat. Ia menatap foto itu lama sekali, matanya perlahan berkaca-kaca.
Tak ada yang tahu lelaki tua yang setiap hari dihina di depan minimarket itu pernah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan banyak orang. Dan tak ada yang sadar orang yang kini dianggap tidak berguna, itu pernah menjadi harapan bagi mereka yang nyaris kehilangan segalanya. Hujan turun sejak sore dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Air mengalir deras di pinggir trotoar, sementara orang-orang sibuk berlari mencari tempat berteduh. Di depan minimarket itu, Pak Bedu masih duduk di sudut yang sama seperti biasanya. Kardus bekas yang ia pakai sebagai alas duduk mulai basah, terkena tempias hujan, begitu juga ujung celananya yang sudah lusuh. Beberapa pelanggan keluar masuk toko tanpa memedulikannya. Ada yang melirik sekilas lalu pergi, ada pula yang sengaja menjauh seolah takut terkena kesialan hanya karena melihat lelaki tua itu terlalu lama. Pak Bedu menundukkan kepala sambil memeluk tas coklat pudar miliknya. Tubuhnya sedikit menggigil, menahan udara dingin malam itu. Meski hujan semakin deras, ia tetap tidak beranjak. Seakan dirinya memang sudah terbiasa menghadapi malam-malam panjang sendirian di pinggir jalan. Di tengah suara hujan yang memukul atap minimarket, seorang perempuan muda keluar dari toko sambil membawa kantong plastik dan payung kecil berwarna krem. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya tampak lelah seperti baru pulang kuliah. Namanya Nadia. Awalnya Nadia hanya berjalan melewati Pak Bedu seperti pelanggan lain. Namun langkahnya perlahan berhenti ketika melihat tangan lelaki tua itu gemetar menahan dingin. Nadia menoleh beberapa detik. Tatapannya jatuh pada sandal putus yang dipakai Pak Bedu, dan baju tipis yang sudah basah sebagian. Pak Bapak belum pulang. Pak Bedu mengangkat wajah pelan. Ia tampak sedikit kaget karena jarang ada orang yang menyapanya dengan nada lembut. Saya memang biasa di sini, Neng. Neng. Nadia diam sesaat. Hatinya terasa tidak nyaman melihat kondisi lelaki tua di depannya. Ia lalu membuka kantong plastik yang baru dibelinya dari minimarket. Bapak sudah makan? Pak Bedu tersenyum kecil sambil menggeleng pelan. Belum, tapi tidak apa-apa. Tanpa banyak bicara, Nadia menyerahkan sebungkus roti dan air mineral ke tangan Pak Bedu. Lelaki tua itu terlihat ragu menerimanya. Tidak usah, Neng. Nanti buat kamu saja. Enggak apa-apa, Pak. Saya masih bisa beli lagi. Pak Bedu akhirnya menerima pemberian itu dengan tangan gemetar. Tatapannya berubah sendu, seolah perlakuan kecil itu terasa sangat berarti baginya. Terima kasih. Nadia hanya mengangguk kecil, lalu ikut duduk di bangku dekat tiang minimarket sambil menunggu hujan reda. Beberapa pegawai toko memperhatikan mereka dengan heran. Rian bahkan sempat mendekat sambil berbisik pelan. Hati-hati, Mbak. Orang kaya, begitu kadang suka bohong. Nadia menoleh singkat. Memangnya kenapa kalau saya cuma kasih makan? Rian terdiam lalu kembali masuk ke dalam toko. Pak Bedu yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum pahit. Orang-orang memang takut sama pengemis seperti saya. Nadia memandang lelaki tua itu beberapa saat. Ada sesuatu dalam sorot mata Pak Bedu yang terasa berbeda. Bukan tatapan seorang peminta-minta yang putus harapan, melainkan tatapan seseorang yang pernah melalui banyak hal dalam hidupnya. Bapak sudah lama di sini? Lumayan lama. Keluarga Bapak mana? Pertanyaan itu membuat Pak Bedu terdiam cukup lama. Tangannya menggenggam botol air mineral erat sebelum akhirnya menjawab pelan. Sudah tidak ada. Nadia langsung merasa bersalah. Maaf, Pak, saya enggak bermaksud. Pak Bedu menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Hidup memang kadang membawa orang terlalu jauh. Hujan masih turun deras. Lampu jalan memantulkan cahaya samar di genangan air depan minimarket. Nadia memperhatikan wajah Pak Bedu yang tampak kosong menatap jalan raya. Anehnya, semakin lama berbicara dengan lelaki tua itu, Nadia semakin merasa bahwa Pak Bedu bukan orang biasa. Cara bicaranya tenang. Kalimat-kalimatnya terdengar rapi dan penuh makna. Sangat berbeda dengan kesan pengemis jalanan yang selama ini dilihat banyak orang. Bapak dulu kerja apa? Pak Bedu tersenyum tipis. Macam-macam. Pasti dulu Bapak orang hebat. Lelaki tua itu tertawa kecil untuk pertama kalinya malam itu. Tidak ada orang hebat, Neng. Yang ada cuma orang yang pernah berusaha berguna. Jawaban itu membuat Nadia terdiam. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba tumbuh dalam dirinya. Tak lama kemudian, angin bertiup lebih kencang. Pak Bedu batuk beberapa kali sambil memegang dadanya. Nadia langsung terlihat khawatir. Bapak sakit? Cuma batuk biasa. Kalau hujan begini Bapak bisa tambah sakit. Kenapa enggak cari tempat tinggal saja?
Pak Bedu memandang jalanan basah di depannya. Kadang tidak semua orang punya tempat untuk pulang. Kalimat itu terasa begitu berat hingga Nadia tidak mampu langsung menjawab. Untuk beberapa detik, ia hanya memandang lelaki tua itu dalam diam. Malam semakin larut. Satu persatu kendaraan mulai berkurang. Namun sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Nadia. Ia tidak lagi melihat Pak Bedu sebagai pengemis tua yang duduk di depan minimarket. Entah kenapa, Nadia merasa lelaki tua itu sedang menyimpan cerita besar yang belum pernah didengar siapapun. Dan tanpa disadari, pertemuan sederhana di malam hujan itu perlahan menjadi awal terbukanya masa lalu yang selama ini terkubur rapat dalam hidup Pak Bedu. Sejak malam hujan itu, Nadia mulai sering datang ke depan minimarket hanya untuk menemui Pak Bedu. Kadang ia datang sepulang kuliah sambil membawa makanan sederhana, kadang hanya duduk beberapa menit untuk berbincang sebelum pulang ke kosnya. Anehnya, setiap berbicara dengan lelaki tua itu, Nadia selalu merasa seperti sedang mendengarkan seseorang yang pernah menjalani kehidupan sangat panjang dan penuh luka. Malam itu langit kembali mendung. Angin dingin bertiup pelan di sepanjang jalan, sementara lampu kendaraan memantul di aspal yang masih basah oleh hujan sore tadi. Pak Bedu duduk seperti biasa di sudut trotoar, sambil memandangi lalu lintas yang mulai sepi. Nadia datang membawa 2 bungkus nasi hangat dan segelas teh. "Pak, saya bawakan makan." Pak Bedu tersenyum kecil. "Kamu terlalu sering memberi saya makanan, Neng. Daripada Bapak enggak makan." Nadia lalu duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat mereka makan dalam diam. Hingga akhirnya mata Nadia tertuju pada tas lusuh milik Pak Bedu yang terbuka sedikit. Dari dalam tas itu, terlihat ujung sebuah foto lama yang mulai menguning. "Pak, itu foto siapa?" Pak Bedu langsung terdiam. Tangannya perlahan menutup kembali tas tersebut seolah tidak ingin ada yang melihat isi di dalamnya. "Hanya foto lama. Boleh saya lihat?" Lelaki tua itu tampak ragu beberapa detik. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya ia merasa sulit menolak permintaan Nadia. Perlahan ia mengeluarkan foto tersebut lalu menyerahkannya. Nadia menerima foto itu dengan hati-hati. Di dalam gambar yang sudah kusam dimakan usia itu, terlihat beberapa orang mengenakan rompi relawan berdiri di tengah reruntuhan bangunan. Wajah mereka penuh debu dan kelelahan, tetapi tetap tersenyum ke arah kamera. Dan di salah satu sisi foto, Nadia langsung mengenali wajah Pak Bedu saat masih muda. Matanya membesar. "Ini Bapak?" Pak Bedu mengangguk pelan. Nadia memandangi foto itu lebih lama. Sulit baginya membayangkan lelaki tua yang kini duduk sebagai pengemis di pinggir jalan, pernah berdiri gagah bersama tim penyelamat bencana. "Bapak dulu relawan?" Pak Bedu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Dulu, saya sering ikut membantu korban bencana." Nada suaranya berubah pelan, seolah setiap kata yang keluar membawa kembali kenangan yang sudah lama ia kubur. Nadia menunggu tanpa memotong pembicaraan. Waktu itu gempa besar menghancurkan banyak daerah. Rumah-rumah runtuh, orang-orang terjebak di bawah bangunan, banyak keluarga kehilangan semuanya dalam satu malam. Tatapan Pak Bedu perlahan kosong. Lampu jalan memantul di matanya yang mulai berkaca-kaca. "Saya masih ingat suara tangisan di mana-mana. Anak-anak mencari orang tuanya, orang tua mencari anaknya, semua kacau." Nadia mulai mendengarkan dengan serius. "Saya ikut masuk ke reruntuhan bersama relawan lain. Kadang kami menggali pakai tangan sendiri karena alat berat. Belum datang." Pak Bedu tersenyum kecil, tetapi senyum itu penuh kesedihan. "Beberapa orang berhasil kami selamatkan, tapi banyak juga yang terlambat. Untuk sesaat suasana menjadi sunyi. Kendaraan yang melintas terasa jauh dan samar." Nadia memandang wajah lelaki tua di sampingnya. Baru kali ini ia melihat kesedihan sebesar itu dalam tatapan seseorang. "Bapak, hebat sekali." Pak Bedu langsung menggeleng. "Tidak, saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia." Tangannya perlahan meremas foto lama itu. "Saat itu saya tidak memikirkan diri sendiri. Yang ada di kepala saya cuma satu, bagaimana caranya menyelamatkan orang sebanyak mungkin." Nadia mulai memahami kenapa cara bicara Pak Bedu berbeda dari kebanyakan orang di jalanan. Lelaki tua itu bukan sekadar pengemis biasa. Ia pernah menjadi seseorang yang mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. "Terus setelah itu bagaimana, Pak?" Pak Bedu diam cukup lama sebelum menjawab. "Hidup berubah." Jawaban singkat itu terdengar sangat berat.
Angin malam bertiup pelan menerbangkan debu kecil di trotoar. Pak Bedu menatap jalan raya tanpa berkedip. Waktu terlalu banyak membantu orang lain, kadang kita lupa menjaga apa yang kita punya sendiri. Nadia perlahan mulai merasakan bahwa ada luka besar di balik kalimat itu. Pak Bedu kembali melanjutkan cerita dengan suara pelan. Dulu saya punya rumah, punya keluarga, punya pekerjaan tetap. Tapi semua habis. Pak Bedu tersenyum tipis. Satu persatu pergi. Tidak ada nada marah dalam suaranya. Tidak ada penyesalan berlebihan. Justru ketenangan itu membuat kisahnya terasa semakin menyakitkan. Nadia menunduk pelan. Dadanya terasa sesak membayangkan seseorang yang dulu menyelamatkan banyak orang kini justru hidup sendirian di pinggir jalan dan dihina setiap hari. Orang-orang enggak tahu siapa bapak sebenarnya. Pak Bedu tertawa kecil. Tidak perlu tahu juga. Tapi mereka jahat sama bapak. Tidak apa-apa, manusia memang sering menilai dari apa yang terlihat. Kalimat itu membuat Nadia terdiam lama. Malam semakin larut, minimarket mulai sepi. Hanya suara kendaraan sesekali terdengar dari kejauhan. Pak Bedu perlahan memasukkan kembali foto lamanya ke dalam tas lusuh yang selalu ia jaga. Namun sejak malam itu, Nadia tahu satu hal. Lelaki tua yang selama ini dianggap sampah jalanan, ternyata pernah menjadi cahaya bagi banyak orang di masa paling gelap dalam hidup mereka. Dan semakin banyak cerita yang keluar dari mulut Pak Bedu, semakin Nadia sadar bahwa lelaki tua itu sedang memikul luka dan pengorbanan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan siapapun. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap menggantung di atas jalanan kota yang mulai sepi. Sementara Pak Bedu duduk memandangi kendaraan yang berlalu lalang dengan tatapan kosong. Nadia berada di sampingnya sambil memegang segelas teh hangat yang tadi dibelinya dari warung dekat minimarket. Sudah beberapa hari terakhir, Nadia sering mendengar cerita masa lalu Pak Bedu. Sedikit demi sedikit lelaki tua itu mulai membuka kenangan yang selama ini ia simpan sendiri. Namun semakin banyak cerita yang keluar, Nadia justru semakin sadar bahwa hidup Pak Bedu tidak hancur begitu saja. Ada pengorbanan besar yang perlahan merenggut semua yang pernah ia miliki. Pak Bedu menarik napas panjang sebelum berbicara pelan. Dulu saya pikir menolong orang akan membuat hidup terasa lebih berarti. Tatapannya lurus ke jalan raya. Dan memang benar, tapi saya tidak sadar kalau ada harga yang harus dibayar. Nadia diam mendengarkan. Pak Bedu mulai bercerita tentang masa-masa setelah bencana besar itu terjadi. Saat banyak relawan memilih kembali ke kehidupan masing-masing, dirinya justru tetap tinggal untuk membantu korban yang kehilangan rumah dan keluarga. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua lagi. Ada orang tua yang kehilangan semua anaknya. Saya tidak tega meninggalkan mereka begitu saja. Hari demi hari berlalu. Pak Bedu menggunakan tabungannya sendiri untuk membeli makanan, obat-obatan, dan kebutuhan para korban. Awalnya ia masih berpikir semuanya akan baik-baik saja, karena ia masih punya pekerjaan dan sedikit simpanan. Namun keadaan berubah semakin berat. Waktu itu korban makin banyak, bantuan sering terlambat datang. Pak Bedu menunduk pelan. Saya mulai jual barang-barang di rumah. Nadia perlahan menoleh. Barang-barang? Motor saya dijual. Perhiasan istri saya juga. Nada suaranya tetap tenang. Tetapi justru ketenangan itu terasa menyakitkan. Istri bapak enggak marah. Pak Bedu tersenyum kecil mengingat sosok yang sudah lama pergi dari hidupnya. Istri saya orang baik, dia bilang. Kalau memang bisa menyelamatkan orang, lakukan saja. Untuk beberapa detik, Pak Bedu terdiam seperti sedang menahan sesuatu dalam dadanya. Tapi saya terlalu jauh melangkah. Ternyata pengorbanannya tidak berhenti sampai di situ. Ketika kebutuhan korban semakin besar, Pak Bedu bahkan menjual rumah kecil yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggal keluarganya. Nadia membelalak tidak percaya. Rumah juga dijual, Pak Bedu mengangguk pelan. Saya pikir nanti bisa mulai lagi dari awal. Tapi ternyata tidak bisa, Pak Bedu tersenyum pahit. Hidup tidak semudah itu, Neng. Sejak kehilangan rumah, keluarganya mulai hidup berpindah-pindah kontrakan kecil. Penghasilan Pak Bedu yang semakin tidak menentu membuat keadaan ekonomi mereka perlahan runtuh. Ia terlalu sibuk membantu orang lain hingga melupakan keluarganya sendiri yang mulai ikut menderita. Istri saya sering sakit waktu itu. Tatapan Pak Bedu mulai berkaca-kaca.
tapi saya lebih sering berada di lokasi bantuan daripada di rumah. Nadia merasakan dadanya sesak mendengar kalimat itu. Bapak pasti enggak bermaksud begitu. Saya tahu, tapi tetap saja saya gagal menjaga keluarga saya. Suara Pak Bedu mulai melemah. Suatu malam, saat dirinya sedang membantu korban banjir di daerah lain, ia mendapat kabar bahwa istrinya jatuh sakit parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun ketika Pak Bedu tiba, semuanya sudah terlambat. Saya bahkan tidak sempat mendengar pesan terakhirnya. Tangannya perlahan gemetar. Nadia menundukkan kepala pelan. Untuk pertama kalinya ia melihat mata Pak Bedu benar-benar dipenuhi air mata. Saya terlalu sibuk menjadi penolong bagi banyak orang sampai lupa menyelamatkan keluarga sendiri. Kalimat itu terdengar begitu berat hingga membuat suasana di sekitar terasa sunyi. Setelah istrinya meninggal, hubungan Pak Bedu dengan anak semata wayangnya mulai memburuk. Anaknya yang sejak kecil hidup dalam kekurangan merasa kecewa dengan keputusan ayahnya yang terus mengutamakan orang lain. Dia bilang saya lebih peduli pada orang asing daripada keluarga sendiri. Terus sekarang anak bapak di mana? Pak Bedu perlahan menggeleng. Sudah lama pergi. Bapak enggak pernah cari. Saya pernah, tapi mungkin dia sudah terlalu kecewa. Nadia memandang lelaki tua itu tanpa berkedip. Kini ia mulai mengerti kenapa Pak Bedu hidup sendirian di jalanan tanpa keluarga dan tanpa tempat pulang. Bukan karena ia malas bekerja, bukan karena ia menyerah pada hidup, tetapi karena semua yang ia miliki habis perlahan saat ia memilih menjadi harapan bagi orang lain. Malam semakin larut. Lampu minimarket memantulkan cahaya redup di wajah tua Pak Bedu yang dipenuhi luka kehidupan. Apa Bapak menyesal? Pertanyaan itu keluar pelan dari mulut Nadia. Pak Bedu terdiam cukup lama sebelum akhirnya tersenyum, kecil. Kalau ditanya menyesal kehilangan keluarga, tentu saya menyesal. Ia menatap langit gelap di atas sana. Tapi kalau harus mengulang waktu, saya tetap tidak sanggup meninggalkan orang-orang yang waktu itu membutuhkan bantuan. Nadia tidak mampu berkata apa-apa lagi. Di depan matanya kini, bukan sekadar pengemis tua yang hidup di pinggir jalan, melainkan seorang lelaki yang pernah memberikan seluruh hidupnya demi orang lain, hingga akhirnya dirinya sendiri kehilangan segalanya. Sejak mendengar seluruh cerita hidup Pak Bedu, pikiran Nadia tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali melihat lelaki tua itu duduk sendirian di depan minimarket sambil menerima hinaan orang-orang, dadanya terasa sesak. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa seseorang yang pernah menyelamatkan banyak nyawa kini justru hidup terlupakan di pinggir jalan. Malam itu Nadia kembali duduk bersama Pak Bedu di trotoar yang mulai sepi. Lelaki tua itu sedang menatap kendaraan yang melintas sambil memegang foto lamanya yang mulai kusam. Pak, kalau orang-orang tahu semua ini, mereka pasti bakal hormat sama Bapak. Pak Bedu hanya tersenyum kecil. Tidak perlu, Neng. Tapi mereka harus tahu. Buat apa? Nadia terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Karena Bapak enggak pantas diperlakukan seperti ini. Pak Bedu tidak menjawab lagi. Ia hanya memasukkan kembali foto itu ke dalam tas lusuhnya seperti biasa. Namun malam itu, untuk pertama kalinya Nadia diam-diam mengambil gambar Pak Bedu dari kejauhan. Bukan untuk mempermalukannya, melainkan karena ia merasa kisah lelaki tua itu terlalu berharga untuk terus terkubur begitu saja. Sesampainya di kos, Nadia tidak langsung tidur. Ia membuka kembali foto yang tadi sempat diperlihatkan Pak Bedu, lalu mulai menuliskan semua cerita yang sudah ia dengar selama beberapa hari terakhir. Tentang seorang relawan yang menjual rumahnya demi korban bencana. Tentang seorang suami yang kehilangan istrinya karena terlalu sibuk menolong orang lain. Tentang seorang ayah yang akhirnya hidup sendirian di jalanan setelah seluruh hidupnya habis untuk membantu sesama. Nadia mengunggah tulisan itu ke media sosial disertai foto Pak Bedu yang sedang duduk memandangi jalan raya. Awalnya Nadia tidak berharap banyak, namun keesokan paginya, unggahan itu mulai menyebar dengan cepat. Ribuan orang membagikannya. Kolom komentar dipenuhi rasa haru dan tidak percaya. Banyak orang terkejut mengetahui pengemis tua di depan minimarket itu ternyata memiliki masa lalu yang begitu besar. Ya Tuhan, beliau relawan. Saya sampai nangis baca ceritanya. Kadang orang baik memang berakhir sendirian. Nadia terus membaca komentar demi komentar dengan perasaan campur aduk. Tetapi hal yang paling mengejutkan terjadi siang harinya.
seorang pria paruh baya datang tergesa-gesa ke depan minimarket sambil memegang ponsel. Matanya langsung mencari sosok Pak Bedu yang sedang duduk seperti biasa di sudut trotoar. Pria itu mendekat perlahan. Pak Bedu?" Pak Bedu mengangkat wajahnya pelan. Pria itu langsung terdiam beberapa detik sebelum matanya memerah. "Bapak masih ingat saya?" Pak Bedu terlihat bingung. "Saya Aldi, Pak, dulu waktu gempa besar. Bapak yang ngeluarin saya dari reruntuhan sekolah." Nadia yang sedang berdiri di dekat pintu minimarket langsung membeku mendengar ucapan itu. Aldi menahan napas berat sambil tersenyum haru. "Waktu itu kaki saya tertimpa beton. Semua orang bilang saya sudah nggak mungkin selamat. Tapi Bapak tetap masuk ke dalam bangunan buat nolong saya." Pak Bedu memandangi wajah pria itu lama sekali sebelum akhirnya samar-samar mengingat. "Kamu anak kecil yang terus nangis nyari ibunya?" Aldi langsung mengangguk cepat. "Iya, Pak." Suaranya mulai bergetar. "Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin sudah nggak ada." Suasana di depan minimarket tiba-tiba menjadi hening. Beberapa pelanggan mulai berhenti dan memperhatikan percakapan mereka. Aldi lalu membuka galeri ponselnya dan menunjukkan sebuah foto lama. Di foto itu terlihat Pak Bedu muda sedang menggendong seorang anak kecil penuh debu keluar dari reruntuhan bangunan. "Itu saya, Pak." Mata Nadia langsung berkaca-kaca. Tak lama kemudian, beberapa orang lain mulai berdatangan setelah melihat unggahan Nadia. Ada mantan relawan, ada korban bencana, bahkan ada seorang ibu yang langsung menangis begitu melihat wajah Pak Bedu. "Bapak yang nyelamatin anak saya waktu banjir." Pak Bedu dulu nggak tidur berhari-hari demi bantu korban. Beliau orang paling berani yang pernah saya kenal. Satu persatu cerita mulai bermunculan. Orang-orang yang dulu pernah ditolong Pak Bedu kini berdiri di hadapannya dengan mata penuh haru. Mereka membawa foto-foto lama, potongan berita koran, dan kenangan yang selama ini tersimpan puluhan tahun. Pegawai minimarket yang biasanya mengusir, Pak Bedu kini hanya bisa berdiri diam dengan wajah pucat. Rian menelan ludah pelan saat melihat begitu banyak orang datang menghampiri lelaki tua yang selama ini ia anggap pengganggu. "Jadi semua cerita itu benar?" Nadia menatap Rian tanpa berkata apa-apa. Sementara itu Pak Bedu terlihat justru semakin tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Ia menunduk pelan sambil memegang tas lusuhnya erat. "Saya tidak pernah minta dianggap pahlawan." Aldi langsung menjawab dengan suara berat. "Tapi Bapak memang pahlawan buat kami." Kalimat itu membuat suasana kembali sunyi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup di jalanan, orang-orang mulai melihat Pak Bedu bukan sebagai pengemis tua yang hina, melainkan sebagai seseorang yang pernah mempertaruhkan seluruh hidupnya demi menyelamatkan orang lain. Dan di tengah keramaian itu, Pak Bedu hanya duduk diam dengan mata yang perlahan basah. Seolah setelah sekian lama dilupakan dunia, akhirnya ada yang kembali mengingat siapa dirinya sebenarnya. Sejak kisah Pak Bedu menyebar di media sosial, suasana di depan minimarket mulai berubah. Orang-orang yang biasanya melewati lelaki tua itu tanpa peduli, kini justru berhenti untuk melihatnya dari dekat. Beberapa datang membawa makanan. Beberapa lagi sengaja ingin berbicara dengannya. Ada yang memandang penuh kagum, ada pula yang hanya diam dengan wajah malu. Namun di antara semua orang yang mulai berdatangan, mereka yang paling sulit menatap wajah Pak Bedu adalah orang-orang yang dulu sering menghina dan mengusirnya. Rian menjadi salah satunya. Pagi itu, ia berdiri di balik pintu kaca minimarket sambil memperhatikan Pak Bedu yang sedang duduk seperti biasa di sudut trotoar. Bedanya, kali ini tidak ada lagi tatapan jijik dari pelanggan. Justru beberapa orang terlihat menyalami lelaki tua itu dengan hormat. Rian menundukkan kepala pelan. Selama ini ia selalu menganggap Pak Bedu hanya pengemis tua yang malas bekerja. Ia sering membentaknya di depan banyak orang, bahkan beberapa kali sengaja mengusirnya saat pelanggan datang. Kini setiap kata kasar yang pernah keluar dari mulutnya terasa seperti tamparan untuk dirinya sendiri. "Mas, itu Bapak yang viral kemarin ya?" Seorang pelanggan bertanya sambil menunjuk Pak Bedu. Rian hanya mengangguk kecil. Kasihan banget ternyata hidupnya. Kalimat itu membuat dada Rian semakin sesak. Siang harinya, saat minimarket mulai sepi, Rian memberanikan diri keluar menghampiri Pak Bedu. Langkahnya terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa ketika berdiri di depan lelaki tua itu. Pak Bedu menoleh pelan. "Oh, lagi kerja, Nak." Nada suaranya tetap sama seperti biasanya.
Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Justru sikap tenang itu membuat Rian semakin merasa bersalah. Rian menunduk lama sebelum akhirnya berkata lirih. Pak, saya mau minta maaf. Pak Bedu memandangnya diam. Saya sering bentak Bapak. Saya juga sering nyuruh Bapak. Pergi. Suara Rian mulai bergetar. Kalau saya tahu siapa Bapak sebenarnya, saya enggak akan pernah ngelakuin itu. Pak Bedu tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Jawaban singkat itu justru membuat mata Rian memerah. Bapak enggak marah. Untuk apa? Rian terdiam. Pak Bedu lalu memandang jalan raya di depannya sambil berkata pelan. Orang memang mudah menilai dari apa yang terlihat. Saya sudah terbiasa. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi terasa sangat berat. Di sisi lain jalan, beberapa anak muda yang dulu pernah merekam dan mengejek Pak Bedu juga mulai datang kembali. Bedanya, kali ini mereka tidak tertawa. Wajah mereka terlihat canggung, salah. Satu dari mereka, Dion, maju perlahan sambil memegang ponsel di tangannya. Pak, saya yang dulu pernah ngejek Bapak. Pak Bedu memicingkan mata sebentar sebelum akhirnya mengingat. Oh, anak yang suka bercanda itu. Dion langsung menunduk malu. Maaf, Pak. Teman-temannya ikut terdiam. Tidak ada satupun yang berani menatap langsung wajah Pak Bedu. Kami pikir Bapak cuma pengemis biasa. Pak Bedu tersenyum tipis. Saya memang pengemis. Tapi Bapak juga orang hebat. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Jangan terlalu tinggi menilai saya. Dion menggigit bibirnya sendiri menahan rasa bersalah. Semalam setelah melihat unggahan tentang Pak Bedu, ia tidak bisa tidur. Video ejekan yang dulu direkamnya kini terasa sangat memalukan. Ia bahkan menghapus video itu karena tidak sanggup melihat dirinya sendiri menertawakan seseorang yang ternyata pernah menyelamatkan banyak nyawa. Bukan hanya Rian dan Dion yang merasa malu. Beberapa warga sekitar yang dulu sering mencibir Pak Bedu kini mulai berubah sikap. Seorang ibu yang pernah mengusir Pak Bedu dari depan tokonya datang membawa makanan hangat. Pak, maaf ya dulu saya kasar. Pak Bedu hanya mengangguk pelan sambil menerima bungkusan itu. Ada juga seorang pria yang dulu sering berkata bahwa Pak Bedu hanya berpura-pura miskin demi meminta belas kasihan. Kini pria itu berdiri kaku di kejauhan. Tidak berani mendekat karena terlalu malu dengan perkataannya sendiri. Sore itu suasana depan minimarket terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi suara ejekan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah rasa bersalah yang perlahan memenuhi hati banyak orang. Nadia yang melihat semua itu berdiri diam di dekat trotoar. Dalam hati ia sadar, kadang manusia memang terlalu cepat menilai seseorang hanya dari pakaian dan keadaan hidupnya. Padahal, bisa saja orang yang dianggap paling rendah justru pernah menjadi penyelamat bagi banyak orang. Menjelang malam, hujan kecil mulai turun. Rian keluar membawa kursi plastik dan meletakkannya dekat tempat Pak Bedu duduk. Pak, duduk di sini saja biar enggak kena air. Pak Bedu terlihat sedikit kaget. Tidak usah repot. Enggak apa-apa, Pak. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, berada di depan minimarket itu, Pak Bedu diperlakukan dengan hormat. Rian lalu memberinya secangkir teh hangat. Tangannya gemetar saat menyerahkan gelas itu. Sekali lagi maaf ya, Pak. Pak Bedu menerima teh tersebut lalu tersenyum kecil. Hidup ini panjang, Nak. Rian mengangkat wajahnya perlahan. Kita semua pernah salah. Kalimat itu membuat mata Rian kembali memerah. Di tengah hujan kecil yang turun malam itu, banyak orang akhirnya menyadari satu hal yang selama ini mereka abaikan. Bahwa seorang manusia tidak kehilangan harga dirinya hanya karena hidup miskin dan sendirian. Dan bahwa lelaki tua yang dulu mereka hina tanpa belas kasihan, ternyata memiliki hati yang jauh lebih mulia dibanding banyak orang yang merasa dirinya lebih tinggi. Beberapa minggu setelah kisah Pak Bedu menyebar luas, hidup di sekitar minimarket itu tidak lagi sama. Orang-orang yang dulu berjalan melewatinya tanpa peduli, kini mulai menyapa lebih dulu. Ada yang datang sekadar memberi makanan, ada yang duduk, menemani berbincang. Bahkan ada yang sengaja membawa anak-anak mereka untuk mendengar langsung cerita lelaki tua itu. Namun di balik semua perhatian yang mulai berdatangan, Pak Bedu tetaplah sosok yang sama. Ia masih duduk di sudut trotoar dengan tas lusuhnya, masih berbicara pelan, dan masih sering menolak bantuan berlebihan. Ada banyak orang lain yang lebih membutuhkan, begitu katanya setiap kali seseorang mencoba memberinya uang dalam jumlah besar. Suatu sore, Nadia datang dengan wajah sedikit berbeda dari biasanya. Ia membawa sebuah amplop putih dan duduk di samping Pak Bedu yang sedang memandangi langit senja. Pak, minggu depan ada acara penghormatan relawan bencana di Balai Kota. Pak Bedu menoleh pelan.
Terus, mereka mau mengundang Bapak. Lelaki tua itu langsung terdiam. Nadia tersenyum kecil. Banyak mantan relawan dan korban bencana yang cari nama Bapak setelah cerita itu viral. Mereka bilang Bapak salah satu orang yang paling berjasa waktu itu. Pak Bedu menunduk perlahan sambil memegang amplop tersebut tanpa membukanya. Saya tidak pantas datang ke acara begitu. Kenapa nggak pantas? Saya cuman orang tua biasa. Nadia memandangnya serius. Justru karena Bapak terlalu banyak berkorban, orang-orang akhirnya sadar siapa Bapak sebenarnya. Pak Bedu tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong. Memandang jalan raya yang mulai ramai oleh lampu kendaraan malam. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mengharapkan penghargaan. Bahkan setelah kehilangan rumah, keluarga, dan masa depannya demi membantu orang lain, ia tetap memilih diam tanpa menuntut apapun. Namun kali ini, orang-orang yang pernah ditolongnya tidak ingin membiarkan namanya hilang begitu saja. Hari acara itu akhirnya tiba. Balai kota dipenuhi banyak orang. Beberapa relawan lama datang mengenakan seragam kemanusiaan yang sudah jarang dipakai. Di dinding ruangan terpajang foto-foto dokumentasi bencana puluhan tahun lalu. Wajah-wajah penuh debu, reruntuhan bangunan, tenda pengungsian, dan para relawan yang berjuang siang malam demi menyelamatkan korban. Di salah satu foto besar dekat panggung, terlihat Pak Bedu muda sedang menggendong seorang anak kecil keluar dari reruntuhan. Saat Pak Bedu masuk ke dalam ruangan bersama Nadia, suasana perlahan menjadi hening. Banyak mata langsung tertuju padanya. Lelaki tua dengan baju sederhana dan sandal lusuh itu, tampak canggung berdiri di tengah ruangan megah yang dipenuhi pejabat dan tamu undangan. Beberapa orang mulai berdiri, lalu satu persatu tepuk tangan terdengar memenuhi ruangan. Pak Bedu tampak kaget. Ia memandang sekeliling dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Orang-orang yang dulu pernah diselamatkannya kini berdiri sambil menatap penuh hormat. Aldi, pria yang dulu diselamatkan dari reruntuhan sekolah, maju lebih dulu menghampirinya. Kalau bukan karena Bapak, saya enggak mungkin bisa berdiri di sini hari ini. Seorang ibu parubaya ikut mendekat sambil menangis pelan. Bapak yang gendong anak saya waktu banjir malam itu. Orang-orang mulai mengelilingi Pak Bedu dengan wajah haru. Tidak sedikit yang menangis ketika mengingat kembali bagaimana lelaki tua itu pernah mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. Sementara Pak Bedu hanya bisa menunduk pelan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun merasa dilupakan, ia akhirnya melihat bahwa masih ada orang yang mengingat semua pengorbanannya. Acara penghormatan itu berlangsung sederhana, tetapi penuh kehangatan. Saat nama Pak Bedu dipanggil ke atas panggung, seluruh ruangan kembali memberikan tepuk tangan panjang. Langkahnya pelan saat berjalan menuju depan. Tangannya tampak gemetar ketika menerima plakat penghargaan kecil dari panitia. Terima kasih untuk keberanian dan pengorbanan yang tidak pernah meminta balasan. Kalimat itu membuat mata Pak Bedu akhirnya jatuh basah. Ia memegang penghargaan itu erat-erat, seolah sedang memegang kembali potongan hidupnya yang selama ini hilang. Ketika diminta memberikan sedikit kata-kata, Pak Bedu berdiri diam cukup lama di depan mikrofon. Suasana ruangan begitu sunyi. Lalu dengan suara pelan dan serak, ia mulai berbicara. Saya bukan orang hebat. Matanya memandang satu persatu wajah di hadapannya. Saya hanya pernah berada di tempat di mana banyak orang membutuhkan bantuan. Ia menarik napas panjang. Kalau waktu itu saya memilih diam, mungkin saya enggak akan kehilangan banyak hal. Ruangan kembali hening. Tapi saya juga enggak akan bisa memaafkan diri saya sendiri. Beberapa orang mulai menangis mendengar kalimat itu. Pak Bedu tersenyum. Kecil meski air matanya terus jatuh perlahan. Hidup saya memang tidak berjalan indah. Tatapannya turun pada penghargaan kecil di tangannya. Saya kehilangan rumah keluarga dan banyak hal yang saya sayangi. Ia lalu mengangkat wajahnya, kembali. Tapi hari ini saya sadar ternyata kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Nadia yang berdiri di bawah panggung menahan air matanya sendiri. Sementara seluruh ruangan kembali dipenuhi tepuk tangan panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup sendirian di jalanan, Pak Bedu tidak lagi merasa menjadi sosok yang dilupakan dunia. Dan di tengah cahaya lampu balai kota yang hangat, lelaki tua yang dulu dihina sebagai pengemis, akhirnya mendapatkan kembali satu hal yang selama ini hilang dari hidupnya. Penghormatan.